Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam dialog interaktif di Lintas Nia Selatan siang untuk hari ini Jumat 23 September 2022. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Putra Zebua bahwa di pagi hari ini topik yang akan kita bahas adalah mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini yang tentunya langsung saja kita sapa juga karena sudah hadir dari pukul 9.30 tadi ya. Jadi antusias sekali untuk mengikuti dialog di pagi hari ini. Langsung saja yang pertama ada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nia Selatan Bapak Sisofenada Duha SPD. Ya. Selamat pagi Bapak, bisa disapa dulu pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan pagi hari ini. Selamat pagi buat para pemirsa dan selamat pagi juga buat Ibu presenter. Semoga berjalan dengan lancar hari ini. Oke, baik. Terima kasih dan seterusnya juga ini jauh-jauh kita datangkan dari Gunung Sitoli, luar biasa sekali. Narasumber yang kedua ada Kepala PT Pos Indonesia Cabang Gunung Sitoli, ada Bapak Auzi Arifin Huta Barat SH. Selamat pagi Pak. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan. Ya baik, pendengar, sejak pandemi COVID-19 melanda, ini pemerintah telah meluncurkan program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak, bahkan juga termasuk bagi para pekerja dan pelaku UMKM. Demikian juga saat harga BBM naik pada awal bulan ini, pemerintah kembali memberikan bantuan sosial. Nah, untuk mengetahui lebih jauh apa-apa saja sebenarnya bantuan yang telah digelontorkan pemerintah kepada masyarakat dan apa saja persyaratan untuk mendapatkannya serta tahapan penyalurannya bagaimana? Maka langsung kita tanyakan ke narasumber kita di pagi hari ini agar jangan sampai ada salah kaprah. Mungkin kalau untuk soal bantuan sosial kita tanya dulu kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nia Selatan Pak Sisofenada. Ini saat ini Pak, bantuan sosial apa saja yang telah diberikan oleh pemerintah? Baik, terima kasih. Sampai saat ini ada beberapa jenis bantuan sosial yang telah digelontorkan oleh pemerintah kepada masyarakat seluruh Indonesia dan terkhusus untuk wilayahnya selatan. Itu yang pertama dulu jenis bantuan sosial untuk PKH ya. Kemudian ada yang namanya BPNT. Ya, ini dalam bentuk sembako ini biasanya ya. Yang terakhir ini ada lagi bantuan BBM, BLT BBM ya. Dan ini yang sedang berjalan sekarang, beberapa hari yang lalu ini sedang berjalan, sedang dibagikan kepada seluruh KPM. Nah, sampai saat ini masih berjalan ya. Karena masih banyak juga KPM yang belum sempat hadir sesuai dengan yang telah terjadwalkan. Gen. Oke, berarti khusus dari Dinas Sosial ada 3 ya Pak ya. Tadi ya PKH, kemudian BNPT dan juga BLT BBM ya saat ini yang sedang disalurkan. Nah sejauh ini sudah berapa persen penyalurannya Pak? Mungkin yang sampai saat ini ya kurang lebih 90% yang sudah tersalur ya. Kurang lebih 90%. Nah, mengenai jadwal dan tahapannya seperti apa? Apakah sudah selesai atau masih ada lagi tahapan berikutnya nanti? Kita sampai saat ini dulu yang dicairkan itu atau diibarkan kepada KPM itu baru 2 bulan untuk BLT BBM-nya ya. Nanti untuk periode berikutnya untuk bulan November dan bulan Desember ya. Itu masing-masing nilainya sebesar 150.000 per bulan per KPM. Jadi sampai untuk bulan ini itu KPM menerima sebesar 300.000 ditambah 1 bulan BPNT. Jadi ada 500.000. Nah, hanya ini terbagi 2 juga. Ada KPM yang hanya menerima BLT BBM itu sebesar 300.000.
Nah, ini terkait dengan perbedaan-perbedaan penerima tadi ya. Nah, khusus dulu untuk di Kabupaten Nia Selatan, berapa jumlah penerima manfaat dari masing-masing bantuan ini, Pak? Kemudian persyaratannya apa? Kenapa KPM yang satu bisa dapat 3 jenis, misalnya yang satu hanya 2 gitu? Itu yang mungkin paling sering dipertanyakan oleh Ya, betul, masyarakat. betul. Oke, silakan jelaskan, Pak. Baik, memang masyarakat kita banyak sekali yang bertanya tentang hal ini ya. Bahkan ada yang bertanya, kenapa itu saja yang menerima ya. Jadi ini perlu kami jelaskan juga bahwa pada dasarnya kita di dinas sosial itu mengajukan secara keseluruhan yang memenuhi persyaratan ya. Jadi kalau kita melihat langkah-langkah pengajuan ini, pertama dulu wajib masuk ke DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berangkat dari situ barulah diusulkan jenis-jenis bantuan apa yang sesuai dengan KPM tersebut. Nah, mengapa banyak yang menerima lebih dari satu ya? Karena orang yang masuk di DTKS ini dianggap adalah orang yang tidak mampu, sehingga perlu dibantu oleh pemerintah ya. Jadi mungkin sedikit kami jelaskan prosedurnya ya. Itu bagaimana proses pengusulan data ini supaya masyarakat luas juga tahu ya. Karena selama ini banyak bertanya-tanya, ini kenapa seperti ini ya. Itu biasanya data kita ambil dari desa ya. Tentu saja melalui para kepala desa. Baru selanjutnya kita usulkan ya, kita verifikasi, kita validasi, baru kita teruskan untuk pengusulannya di kementerian, dalam hal ini di Pusdatin ya. Nah, setelah sampai di Pusdatin, di sana diverifikasi kembali. Nah, yang lewat verifikasi, yang datanya sudah tidak bermasalah, sudah sesuai semua NIK-nya, nomor KK-nya, barulah diteruskan ke kementerian untuk ditetapkan oleh kementerian. Hasil penetapan itulah mereka yang menerima bantuan itu sekarang. Ya. Jadi banyak asumsi masyarakat selama ini bahwa yang melakukan penetapan itu pemerintah daerah, dinas sosial ya. Padahal itu tidak benar ya. Yang melakukan penetapan itu adalah kementerian. Barulah dari kementerian diteruskan ke pihak-pihak penyalur. Salah satu pihak penyalur sini ada Pak Auji sebagai kepala PT Pos ya. Dan itulah pihak penyalur dari setiap bantuan ini ya. Jadi kita di situ ya saling berkoordinasi ya. Dalam proses penyaluran ini kita dengan PT Pos itu selalu berkoordinasi ya. Saya rasa gitu penjelasan. Oke, berarti ada berapa jumlah penerima manfaat untuk masing-masing bantuan tadi, Pak, ya. Untuk Nia Selatan? Untuk sampai saat ini jumlah penerima bantuan itu pertama dulu yang BPNT dengan BLT BBM ini itu sebanyak 28.110 ya. Jadi tadi saya katakan ini terbagi dua ya. Ada yang menerima nilainya 300 itu sebanyak 4.655 dan 23.655 itu menerima nilai sebesar 500.000. Kemudian untuk jumlah KPM BPNT sampai saat ini itu sebesar atau sebanyak 22.132. Jadi ini cukup besar juga memang ya. Kalau kita hitung-hitung nominal yang masuk dengan jumlah itu dalam 1 tahun itu bisa mencapai 53.116.800.000 rupiah ya. Atau kalau kita hitung per triwulan itu 13.279.000
14.200.000. Itu untuk BPNT. Kemudian untuk PKH, sampai saat ini jumlah KPM PKH itu sebanyak 16.541, ya. 16.541 dengan nominal per triwulan itu sebesar 16.554.650. Jadi dalam 1 tahun itu khusus untuk PK itu sebesar 66.554.650.000. Nah, ditambah dengan PBI. PBI ini itu JKN, ya. JKN itu sampai saat ini yang sudah terdaftar secara nasional itu sebanyak 190.824. Jadi itulah jenis-jenis bansos yang telah diterima oleh masyarakat Nia Selatan. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya untuk bincang-bincang tentang bansosnya. Ini menarik juga karena jumlahnya ternyata cukup besar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya beralih ke Kepala PT Pos Indonesia Cabang Gunung Stoli ini, Pak Auzi. Ini kita mau tahu dulu sebenarnya PT Pos Indonesia Cabang Gunung Stoli ini meliputi wilayah pelayanan di mana saja ini di Kepulauan Nias? Oke, baik. Untuk PT Pos Cabang Gunung Sitoli itu wilayah kerja kami itu sekepulauan Nias kebetulan, terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten di Kepulauan Nias. Untuk cabang kita, outlet kita di Pulau Nias ini ada 9, 1 di Kota Gunung Stoli, 2 di Kabupaten Nias, 2 di Kabupaten Nias Selatan, 1 di Kabupaten Nias Barat, dan 3 di Kabupaten Nias Utara. Oke, nah tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Kadis Sosial ya mengenai jumlah atau juga jenis-jenis bantuan sosial yang diberikan. Apakah juga sama yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia atau berbeda? Untuk PT Pos Indonesia sendiri, bantuan yang saat ini diterima itu BPNT atau BSS itu sendiri dan BLT BBM yang baru-baru ini, baru 2 minggu ini kita laksanakan. Intinya ya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi seperti apa mekanisme pemberian bantuannya? Apakah juga sama berdasarkan data DTKS atau PT Pos tinggal menerima ini nih yang harus disalurkan? Untuk mekanismenya, pertamanya kita mungkin dari Kemensos itu mendropping data ke kantor pos pusat kita, kemudian kantor pos pusat memberikan data ke masing-masing kantor pos di seluruh Indonesia untuk membagikan bantuan. Kemudian setelah kita menerima data, kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota dan Kabupaten untuk menentukan jadwal bayar dan lokasi bayarnya. Kemudian setelah sudah sepakat dengan Dinas Sosial ikut membantu kita dalam hal memberikan informasi kepada KPM untuk datang sesuai jadwal dan lokasi bayar. Nanti untuk mekanisme pembayarannya kepada masyarakat yang ingin mengambil bantuan cukup menunjukkan KTP asli apabila datang sendiri, kemudian apabila diwakili itu harus 1 KK dan yang mewakili itu harus membawa KK asli, KTP yang diwakili dan KTP yang mewakili, itu saja untuk Oke, berarti jadwal bayarnya masih terus berlanjut ya, ini sampai bulan berapa? Untuk jadwal bayar, jadwal utama kita sudah selesai sebenarnya. Jadwal utama kita sekepulauan Nias sudah selesai. Nah, tinggal yang belum datang itu silakan datang ke kantor pos terdekat masing-masing di wilayahnya. Itu saja. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi dulu untuk tentang mekanisme untuk PT Pos ya. Saya kembali lagi dulu ke Pak Sisovenada Duha. Ini tadi masih ada sekitar 10% yang belum tersalurkan. Ini kenapa, Pak? Ya, ini kalau kita melihat kondisi wilayah kita di selatan ini kan cukup luas juga ya. Jadi ada saja KPM itu mungkin karena dia berada di tempat yang jauh atau mungkin terlambat mendengar informasi sehingga tidak bisa datang pada jadwal yang sudah ditentukan. Nah, sehingga kami juga banyak berterima kasih kepada pihak PT Pos ya. Artinya walaupun waktunya itu sudah selesai sesuai yang terjadwal, tetapi mereka masih memberikan kesempatan kepada KPM untuk bisa mengambil. Jadi hal itu memang sangat membantu masyarakat kita di Nias Selatan ini.
Oke, kalau seandainya misalnya sampai batas waktu yang ditentukan, KPM-nya tidak ambil-ambil, itu uangnya gimana nih Pak? Untuk KPM yang tidak datang itu kan nanti kan ada namanya, berarti uangnya kan itu akan dikembalikan nanti ke Kemensos. Biasanya sih cut off time-nya sebulan ya, masa waktunya nanti sebulan, kalau misalnya nggak datang kita kembalikan kembali ke Kemensos. Oke, nah kalau sudah seperti itu Pak, apakah nanti di bantuan berikutnya masih diikut sertakan atau bagaimana? Kita tidak bisa memastikan ya, karena kadang-kadang juga yang terjadi selama ini terkhusus untuk BPNT ya, kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak mengambil tahap pertama, tahap kedua ya, itu kadang tahap selanjutnya nggak masuk lagi, karena orang yang tidak mengambil bantuan itu dianggap orang yang sudah mampu ya, sehingga tidak perlu lagi dibantu. Makanya ini juga merupakan himbauan kepada KPM supaya cepat-cepat mengambil. Bila seandainya bantuan itu sudah masuk ke rekening, supaya cepat diambil, jangan berlama-lama di situ. Nanti itu dianggap tidak butuh, ya artinya tidak perlu lagi dibantu karena sudah punya kemampuan sendiri. Demikian. Oke, terkait dengan penyaluran bantuan ini kita lihat sendiri dengan mata kepala sendiri ya, di Dinas Sosial atau juga di PT Pos ini sering sekali antrian dari masyarakat. Nah, kita lihat juga bahwa tentunya para penerima manfaat ini mungkin ada di antaranya adalah para lansia atau juga disabilitas. Ini bagaimana baik dari Dinas Sosial maupun PT Pos Indonesia memfasilitasi mereka-mereka yang kita katakan tidak mampu untuk mengikuti antrian yang begitu panjang? Untuk yang disabilitas ataupun lansia, kita dari PT Pos itu sudah memberikan fasilitas yaitu antaran gitu. Jadi memang kalau memang yang tidak bisa berhadir pada saat jadwal pembayaran atau tidak bisa berhadir di lokasi pembayaran karena lansia atau disabilitas, itu dapat menghubungi kantor pos setempat gitu, keluarganya ya, bahwasanya apabila memang tidak bisa mewakili ya satu kakak ya gitu, kakak tunggal lah dia gitu. Lansia atau disabilitas yang kakak tunggal itu bisa dilakukan antaran. Silakan infokan kepada kantor pos terdekat, itu nanti dilakukan antaran dan tidak dipungut biaya apapun ya. Ya, baik. Langkah-langkah yang kita lakukan ya, itu pertama dulu kita memang selalu koordinasi dengan pihak PT Pos ya. Baru kemudian ada pendamping kita yang mendampingi si KPM ya. Karena kan masing-masing kecamatan itu ada pendamping kita yang namanya TKSK. Jadi mereka lah yang mendampingi para KPM ini. Ya, bila seandainya ada KPM yang mengalami kesulitan, maka pendamping kita inilah yang akan memfasilitasi. Gitu. Oke, baik, saya juga mengingatkan untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, silahkan apabila ingin berkomentar atau menyampaikan saran, tanggapan, atau juga mungkin ada keluhan mengenai penyaluran bantuan sosial ini, bisa disampaikan di kolom komentar Facebook RRI Nia Selatan selama acara ini berlangsung. Mudah-mudahan nanti kedua narasumber kita bisa menjawab atau menanggapinya. Oke, saya masih ke Pak Sisovanada. Ini tentunya salah satu hal yang paling harus menjadi perhatian kita bersama juga adalah mengenai pengawasan dari penyaluran bantuan sosial ini. Nah, bagaimana juga peran dari Dinas Sosial untuk melakukan pengawasan itu? Ya, betul sekali. Pengawasan itu sangat penting. Ya. Dan dari Dinas Sosial ya, selalu melakukan pendampingan, selalu melakukan monitoring pada saat-saat jadwal pembagian ini ya. Di masing-masing kecamatan itu kita punya petugas-petugas sosial ya, yang namanya pendamping PKH, kemudian ada TKSK. Nah, jadi mereka-mereka inilah yang melakukan pendampingan dan sekaligus melakukan monitoring pelaksanaan pembagian-pembagian bansos tersebut. Sejauh ini ada keluhan atau ada protes dari masyarakat, Pak? Keluhan pasti ada, protes pasti ada ya. Tapi itulah gunanya para pendamping lapangan tadi
ya. Di saat-saat ada keluhan-keluhan seperti itu, maka mereka selalu berkoordinasi dengan kami di dinas, ya. Itu bagaimana solusinya supaya bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi itu selalu ada, Bu, selalu ada, dan sampai saat ini ya tidak ada kendala yang terlalu berat, ya. Artinya masih bisa ditangani oleh para pendamping kita di lapangan. Nah, kalau di PT Pos sendiri ada nggak keluhan para masyarakat, entah mungkin katanya ditambah tendanya atau kursinya kurang gitu pada saat jadwal bayar? Kalau untuk keluhan tentu pasti ada. Nah, cuman ya kita dari PT Pos juga komitmen kita lebih kuatnya untuk menyelesaikan keluhan tersebut kan gitu. Apabila ada keluhan biasanya kami berkoordinasi dengan dinas sosial gitu kan, apabila ada yang kurang atau perlu dikoordinasikan ulang gitu, kita siap kok gitu. Kita siap memperbaiki lebih baik untuk kedepannya, itu dia. Oke. Ada buka posko pengaduan? Oh, iya. Kalau di dinas sosial ada, ya. Kita ada pos pengaduan, dan biasanya kalau ada pengaduan kita langsung selesaikan. Kita tidak akan pernah menunggu lama-lama, karena kita juga tidak mau KPM itu menunggu terlalu lama. Ya. Oke, saya juga ingin tahu juga seperti apa tanggapan dari masing-masing narasumber ya. Ini mungkin dimulai dari Pak Siso Fenada Duha dulu. Ini biasalah, namanya juga masyarakat, mungkin ada yang merasa tidak puas atau merasa tidak senang ketika yang lain dapat bantuan sementara dia sendiri tidak. Nah, ini tanggapan bagaimana penilaian masyarakat bahwa penerima bantuan sosial ini sepertinya tidak adil dan merata. Ya, penilaian seperti itu wajar ya, wajar ya, karena memang semua masyarakat ini menginginkan seperti itu, dan pemerintah juga tidak mungkin ya bisa memenuhi seluruh keinginan kita, ya. Tidak mungkin 100% apa yang kita inginkan itu dipenuhi oleh pemerintah. Ya, namun kita dari dinas sosial ya, dalam hal ini mewakili pemerintah Kabupaten Selatan untuk bansos ini, kita selalu berupaya supaya masyarakat kita yang benar-benar masih layak untuk menerima bansos ya, kita selalu usulkan ya. Kita berupaya supaya mereka itu bisa tercover. Tetapi sekali lagi yang saya katakan tadi, bahwa keputusan penetapan itu bukan dari kita ya. Kita hanya mengirim data ya, mengusulkan yang bersangkutan ini layak ya. Tetapi keputusan tetap bukan dari kita. Oke, kalau di Pos sendiri pada saat pembagian bantuan ada juga nggak masyarakat yang curhat atau bahkan mungkin kayak istilahnya salah tempat untuk menyampaikan ke Pos bahwa wah ini tidak adil ini pembagiannya, ini pernah juga nggak? Kalau untuk itu tentu ada gitu ya, nanti ya, cuman ya kita berusaha menjelaskan ya bahwasannya yang kita bayarkan, yang kita salurkan itu namanya yang terdaftar, yang juru bayarnya oleh kantor pos, itu saja sih. Oke, baik, nanti akan kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita di pagi hari ini mengenai mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah bersama dengan kedua narasumber kita bagian ini, pendengar, dan tentunya juga kami sangat tunggu saran, komentar atau tanggapan Anda serta pertanyaan di kolom komentar Facebook RRI Nia Selatan. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog interaktif kita jeda dulu sejenak dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Pro 1, kanal inspirasi.
Berbagai isu aktual di sekitar kita akan diperbincangkan dalam dialog interaktif RRI Nia Selatan bersama narasumber yang berkompeten. Dengarkan dan tonton dialog interaktif dalam studio dengan topik mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah.
menghadirkan dua narasumber, Kepala Dinas Sosial Nia Selatan Sisofunada SPD MM dan Kepala PT Pos Indonesia Cabang Gunung Sitoli Auzi Arifin Huta Barat SH. Jumat 23 September 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Live dari studio RRI Nia Selatan FM 93,1 MHz dan live Facebook RRI Nia Selatan, streaming rri.co.id dan di aplikasi RRI Playgo. Ya, kembali lagi bersama dengan RRI Nia Selatan dalam dialog interaktif mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah bersama dengan dua narasumber, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nia Selatan Bapak Sisofunada Duha SPD MM dan juga Kepala PT Pos Indonesia Cabang Gunung Sitoli Bapak Auzi Arifin Huta Barat SH. Nah, ini tentunya untuk Anda juga pendengar dan pemirsa RRI, kami masih menantikan tanggapan, komentar, atau juga pertanyaan Anda melalui kolom komentar Facebook RRI Nia Selatan yang akan kami tunggu sampai acara ini berakhir. Nah, saya ke Pak Kadis Sosial. Ini dalam hal penyaluran bantuan sosial ini tentunya bukan hanya dengan PT Pos ya bermitra. Ada pihak-pihak atau mitra lainnya yang digandeng oleh Dinas Sosial untuk penyaluran bantuan sosial ini, Pak? Untuk penyaluran bansos ini kan tadi dari awal saya udah sebutkan beberapa macam ya jenis bansos ini ya. Jadi seperti PKH itu kan disalurkan melalui BRI, kemudian BPNT juga disalurkan melalui BRI. Jadi bukan hanya PT Pos dan bukan hanya BRI gitu. Nah, biasanya kalau ada keluhan-keluhan dari mitra ini disampaikan juga ya ke Dinas Sosial? Iya, disampaikan. Seperti apa misalnya keluhan-keluhan dari para mitra ini, Pak? Misalnya dari PT Pos ya, kadang-kadang keluhan dari para pegawai itu ini masalah kondisi lapangan ya. Jadi biasanya kita akan selalu koordinasi memilih tempat yang lebih tahu yang bisa dijangkau. Karena PT Pos ini kan bukan hanya terfokus di Teluk Dalam ini pembagiannya. Jadi mereka juga datang ke kecamatan-kecamatan. Ya. Jadi ini memang upaya yang dilakukan oleh pihak PT Pos bagaimana supaya KPM itu tidak terlalu jauh dari misalnya di Kecamatan Gomo misalnya ya. Tidak lagi terlalu jauh masuk ke Teluk Dalam. Jadi petugas pos itu bisa datang ke lapangan. Itu. Oke, nah selain yang pastinya kendala, itu termasuk kendala ya, bagaimana masalah geografis, tetapi Betul. sudah bisa diminimalisir Iya. ya, dengan mendatangi atau juga membuat tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Adakah kendala atau tantangan lain yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam hal penyaluran bantuan sosial ini, Pak? Ya, kendala memang banyak juga yang kita hadapi selama ini ya. Ini terkait dengan masalah tenaga pendamping kita itu ya. Pendamping kita di lapangan itu kan terbatas jumlahnya. Sementara yang didampingi itu jumlahnya ribuan ya. Jadi ini sangat-sangat melelahkan juga kepada para pendamping sosial di lapangan ya. Ditambah lagi dengan mungkin masalah lokasi tadi yang susah dijangkau ya. Jadi inilah kendala-kendala yang kita hadapi. Mudah-mudahanlah dengan koordinasi yang baik dengan pihak PT Pos ya, ke depan mungkin bisa kita minimalisir. Oke, kalau dari Pos sendiri apa yang menjadi kendala? Kalau untuk kendala mungkin karena wilayah kerja kami ya, wilayah kerja kami Kepulauan Nias dengan total KPM itu 85.000 Kepulauan Nias dengan jumlah outlet kami cuma 9, SDM kami cuma berapa puluh gitu ya. Tapi bisa kami handle lah gitu ya, dengan target yang ditetapkan cuma 2 minggu atau 10 hari bisa kami capai pencapaian 94% sampai dengan sekarang. Dan ini juga tugas mulia, tugas dari negara. Jadi kelelahan kami itu dibayar dengan
amal dan ibadah gitu ya. Karena sudah menyampaikan Atau mungkin bantuan. memerlukan pengawalan dari kepolisian biar kita sampaikan di pagi hari ini, siapa tahu ya. Ini perlu pengawalan nggak kalau misalnya apalagi pada saat menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang jauh? Tapi kan ini biasanya ada dari TNI, Polri ada. Oke, berarti ini kerjasama yang cukup baik ya dari semua pihak ya. Nah, ini mungkin kita akan mengakhiri ya dialog kita sesaat lagi tentunya. Kita ingin dengar masing-masing tanggapan atau juga komentar dari kedua narasumber di pagi hari ini mengenai harapan atau juga pesan kepada masyarakat, pemerintah, mitra, dan juga kepada pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penyaluran atau juga mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah ini. Dari Pak Siso dulu. Baik, terima kasih. Pertama, kami sampaikan kepada seluruh KPM untuk tetap menjaga kondusivitas ya pada saat-saat pembagian bansos ini ya. Karena biar bagaimanapun para tenaga atau pegawai di pos itu kan sangat terbatas juga ya. Itu pertama. Kedua, kepada seluruh TKSK Kabupaten Selatan dan para pendamping PKH supaya tetap semangat, jangan bosan-bosan untuk melakukan pendampingan kepada KPM ya. Marilah kita melakukan tugas-tugas dengan baik agar KPM bisa lebih nyaman dan tidak mengalami kendala-kendala di lapangan. Kiranya ke depan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial, bisa lebih memperhatikan ya, bagaimana kondisi di masing-masing daerah. Ini terutama adalah dari sisi operasional ya, supaya bisa lebih ditingkatkan ya, karena saya melihat dari sisi operasional para pendamping di lapangan ini sangat minim sekali ya. Apalagi dengan geografis yang sangat kurang bersahabat ya, sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra, waktu dan biaya. Inilah yang merupakan himbauan kami ke pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial, kiranya dapat memperhatikan kesejahteraan para pendamping dan TKSK di lapangan. Demikian, terima kasih ya. Oke, Pak Auzi silakan. Mungkin dari PT POS sendiri yang pertama mungkin terima kasih kepada RRI Nia Selatan sebelumnya karena sudah mengundang kantor POS Gunung Sitoli untuk berhadir di sini. Terima kasih juga kepada Pemda, pemerintah daerah setempat, Pemkot, Pemkap, kemudian kepada Dinas Sosial, kepada TNI, Polri yang sudah turut membantu mendukung secara penuh program pemerintah ini dalam hal penyaluran bantuan. Sehingga pada saat ini penyaluran bantuan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kepada masyarakat juga pesan dan harapan saya juga dengan adanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah diharap menggunakan dananya itu untuk kebutuhan pokok ya, kebutuhan primer. Kemudian semoga dengan bantuan sosial ini juga menjadi pertumbuhan lah ekonomi di masing-masing Pemkap dan Pemkot itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih untuk penjelasan di pagi hari ini, baik untuk Pak Siso Fenada dan juga untuk Pak Auzi, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan yang setia mendengarkan atau juga menyaksikan dialog interaktif di pagi hari ini. Tentunya semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita akan membuat kita semakin paham mengenai prosedur penerimaan bansos, dan tentunya kita semua berharap apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini jangan pernah disalahgunakan, akan tetapi benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian dialog interaktif RRI Nia Selatan dengan topik mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah, dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anoverlis Hulu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya. Selamat siang dan ya ahobu. Lintas Nia Selatan Siang.